Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4. Di sini akan menjelaskan tentang UMKM Dodol 2 Putri. Next. Nama saya Cynthia Mangpira dan rekan saya Abura Nabila. Di sini ada sejarah. Usaha dodol ini sudah ada sejak tahun 1800-an dan awal dimulainya dari rumah dengan produksi kecil. Dulu penjualannya hanya dari rumah, tapi sekarang sudah dititipkan ke pasar sehingga pembelinya semakin banyak. Lama usahanya makin berkembang, pelanggannya juga sudah ada yang tetap dan mulai dikenal di sekitar sini. Next. Strength kekuatannya itu di sini ada rasa dodol yang khas dan enak. Ada harga yang masih terjangkau juga, dan ada bahan baku yang mudah didapat, serta kualitas tetap terjaga karena masih dibuat secara tradisional. Di sini ada weakness-nya, kelemahan. Kelemahannya yaitu pemasaran online-nya masih belum maksimal. Nama usahanya juga masih belum dikenal luas. Produksinya masih kecil, serta proses pembuatannya masih manual, belum pakai mesin. Next. Di sini ada opportunities, peluang. Peluangnya bisa jadi oleh-oleh khas daerah, bisa juga dijual lewat media sosial, serta makanan tradisional seperti dodol masih banyak yang suka. Ada threats, ancaman. Ancamannya pesaingnya sekarang sudah cukup banyak. Harga bahan baku juga sering naik. Produk seperti dodol ini mudah ditiru. Serta sekarang banyak orang yang lebih tertarik ke makanan modern. Next. Di sini ada eliminat. Tidak menyimpan stok dodol terlalu banyak supaya tetap fresh dan tidak cepat basi. Sudah tidak pakai lagi cara jualan yang ribet atau lewat banyak perantara. Di sini ada reduce. Mengurangi biaya produksi yang tidak terlalu penting. Dan yang terakhir di sini mulai mengurangi ketergantungan pada penjualan offline dan mencoba ke arah online. Next. Selanjutnya perbandingan usaha. Dodol 2 Putri masih menggunakan cara tradisional dalam produksi. Rasa lebih khas dan mempertahankan resep turun-menurun. Penjualan masih dilakukan secara langsung, rumah, titip warung, dan pasar. Belum menggunakan media sosial atau marketplace. Dodol lain, sebagian sudah menggunakan alat atau mesin untuk produksi. Variasi rasa lebih banyak dan mengikuti tren. Sudah memanfaatkan media sosial untuk promosi, ada yang sudah menjual lewat marketplace. FRIO analisis. Produk berharga, yes, karena punya nilai rasa khas, kualitasnya masih terjaga dan masih banyak yang suka. Langka, no, dodol bukan produk yang langka karena masih banyak usaha lain yang menjual produk serupa. Sulit ditiru, no, cara membuat dan bahan bakunya cukup umum, mudah ditiru oleh usaha lain. Terorganisir, yes, proses pembuatan dodol sudah dilakukan dengan cara yang teratur sehingga kualitasnya tetap terjaga. IT sistem berharga, no, usaha ini masih berjalan secara tradisional dan belum menggunakan teknologi dalam operasionalnya. Langka, no. Sulit ditiru, no. Terorganisir, no. Karena pencatatan dan pengelolaan usaha masih dilakukan secara sederhana dan manual. Supplier berharga, yes, ketersediaan bahan baku sangat membantu kelancaran produksi dodol.
Langkah 0, sulit ditiru. No, terorganisir. Yes, karena pemilik usaha sudah memiliki tempat atau pemasok tetap untuk membeli bahan baku. Pendanaan berharga. Yes, langkah 0, sulit ditiru. No, terorganisir. No, karena pengelolaan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan sistem khusus. Brand berharga. Yes, nama sudah cukup dikenal oleh pelanggan di sekitar lingkungan usaha. Langkah 0, sulit ditiru. No, nama maupun konsep usaha masih ditiru oleh pesaing. Terorganisir. No, promosi dan pengelolaan merek masih belum dilakukan secara maksimal. Economies of scale berharga. Yes, produksi dalam jumlah yang lebih besar sebenarnya bisa membantu menekan biaya dan meningkatkan keuntungan usaha. Langkah 0, sulit ditiru. No, terorganisir. No. Kesimpulannya, yang terakhir, usaha dodol ini memiliki keunggulan pada rasa dan kualitas produk yang pemasaran teknologi dan pengelolaan usaha masih perlu dikembangkan agar bisa bersaing lebih luas dan berkembang ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.